Siapa yang pernah bertanya-tanya kenapa ibu rumah tangga itu kalau nabung nggak kekumpul-kumpul? Rasanya selalu saja gagal. Ibu rumah tangga itu banyak banget keperluannya. Kalau itu sih udah pasti ya. Tapi sebenarnya bisa kok kalau kita pinter-pinter ngatur keuangan. Yang membuat gagal itu karena nggak konsisten, ekspektasi terlalu tinggi, dan metodenya juga tidak tepat. Oh iya, udah pada tahu belum? Ternyata ada cara cerdas biar kamu bisa capai target menabung tanpa merasa tersiksa. Ini namanya adalah teknik SMART. Dari ibu rumah tangga, mahasiswa, sampai CEO besar pun banyak yang sudah sukses pakai metode ini. Aku sudah siapkan file penerapan SMART yang bisa kamu download linknya di deskripsi. Tonton video ini sampai habis agar bisa mendapatkan seluruh insight-nya. Assalamualaikum, video kali ini aku akan kasih tahu tips menabung dengan metode SMART yang artinya spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Agak kedengaran ribet gitu ya. Download dulu file PDF-nya lalu di print. File PDF-nya ini aku buat supaya memudahkan kamu menggunakan metode SMART. Yuk langsung aja kita praktek. S. Spesifik. Kamu harus menetapkan tujuan secara jelas atau secara spesifik. Maksudnya jangan cuma bilang aku mau nabung banyak. Kalau seperti itu terlalu abstrak. Coba deh lebih spesifik lagi. Misalnya nabung 18 juta untuk membeli motor X. Yang kedua adalah M, measurable atau terukur. Kamu harus menetapkan tujuan yang bisa diukur. Dalam hal ini, kamu perlu menghitung berapa lama tabungan yang harus dilakukan secara rutin. Misalnya, kamu akan menyisihkan uang 15% dari pendapatan bulanan. Let's say pendapatanmu 5 juta per bulan, berarti 15%-nya adalah 750.000 per bulan. Dengan begitu, kamu bisa ukur progresnya seberapa cepat kamu mencapai target tersebut. Berikutnya adalah A, achievable atau dapat dicapai. Dalam menyiapkan uang, kamu harus memastikan bahwa uang yang kamu targetkan masuk akal untuk dicapai. Contohnya gini, kalau pendapatan kamu 5 juta dan pengeluaran kamu 3 juta, kamu menabung 750.000 per bulan, jelas itu achievable. Yang tidak dapat dicapai atau tidak achievable ketika pendapatan kamu 5 juta, memiliki cicilan 2 juta dan pengeluaran untuk kehidupan sekitar 3 juta. Nah, jelas itu tidak achievable. Sebaiknya selesaikan dulu cicilan terlebih dahulu. Kalau cicilannya sudah lunas, mulailah menyisihkan uang untuk menabung membeli motor tersebut. R, relevan. Pastikan tujuan kamu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas keuangan kamu saat ini. Membeli motor bukan hanya impian semata, tapi juga relevan dengan kehidupanmu. Motor yang akan kamu beli harganya terjangkau sesuai kondisi keuanganmu, dan motor tersebut kan sangat membantu dalam mobilitas sehari-hari. Misalnya digunakan untuk menjemput anak sekolah, terus digunakan untuk belanja ke pasar, atau untuk pergi bekerja, sehingga tidak perlu naik bis yang berdesak-desakan, tidak harus pesan ojek atau taksi online. Yang tidak relevan itu ketika kamu membeli motor dengan harga yang tidak terjangkau, karena tujuannya untuk keren-kerenan. Motor yang dibeli adalah motor kekinian yang harganya mahal. Kalau kamu udah banyak duit sih nggak apa-apa ya, beli barang untuk kelihatan keren. Tapi jika memaksakan diri tetap membeli barang dengan harga mahal, alhasil kamu membeli dengan cara kredit. Itu jelas tidak relevan. Yang terakhir adalah time bound atau batas waktu. Beri batasan waktu untuk mencapai tujuanmu. Ini akan memotivasi kamu untuk tetap konsisten. Dalam hal ini kamu bisa menentukan kapan kamu akan meraihnya. Bisa dalam jangka pendek, bisa dalam jangka panjang. Misalnya menabung 750.000 per bulan selama 24 bulan atau 2 tahun. Maka 750.000 kali 24 sama dengan 18 juta. Kamu juga harus menentukan kapan mulai dan kapan berakhir. Misalnya untuk waktunya dimulai dari Januari 2024 sampai Desember 2025. Maka di bulan Desember 2025
kamu akan mendapatkan sejumlah uang yang ditargetkan untuk membeli motor yang kamu inginkan. Tips sukses agar uangmu aman dan bertambah. Agar uang kamu yang kamu tabung tidak terpakai, usahakan memiliki rekening yang terpisah antara tabungan dan untuk kebutuhan sehari-hari agar uang tabunganmu itu tidak terpakai. Atau kamu juga bisa menabung di reksadana agar uang tabunganmu bisa bertumbuh. Mari kita bandingkan. Nabung di bank 750.000 dikali 24 bulan sama dengan 18 juta. Potongan biaya admin katakanlah 5.000 ya. Jadi 5.000 kali 24 bulan sama dengan 120.000. Total uangmu malah berkurang menjadi 17.880 karena biaya admin. Seandainya kamu nabung rutin 750.000 per bulan menggunakan reksadana pasar uang syariah selama 24 bulan, total tabungan menjadi 18.786.000. Uangnya bertumbuh sekitar 786.000. Seandainya kamu nabung rutin 750.000 per bulan menggunakan reksadana pendapatan tetap syariah selama 24 bulan, totalnya menjadi 19.364.000. Uangmu bertumbuh sekitar 1.364.000. Nah, yang harus diingat adalah dalam waktu 2 tahun harga suatu barang pastilah harganya sudah tidak mungkin sama dengan harga tahun ini kan. Maka penting sekali menentukan instrumen yang tepat untuk menabung. Ingat, yang harus dipastikan dalam kesuksesan menabung selain menggunakan metode SMART, pastikan kamu menabung di tempat yang bisa membuat uangmu bertumbuh dan tidak mudah diambil. Kalau kamu belum paham tentang reksadana, sementara bisa nabung dulu di bank walaupun resikonya terkena potongan admin. Untuk yang mau paham apa itu reksadana, tonton video berikutnya belajar reksadana dari nol untuk ibu rumah tangga. Biar jadi ibu rumah tangga, gak sekedar ibu rumah tangga biasa, tapi pintar juga dalam mengatur keuangan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.